tingginya berapa, Bu? Bu Permata, kalau boleh tahu tinggi Ibu berapa, Bu? Apa hubungannya? Fitnah Biar lagi, saya udah tahu jelek, ukur hidup lagi Ya fitnah kan lagi. fitnah itu. Biar saya tahu ngukur peti mati, Bu, biar saya pesen. Firman Alkitab kami dipelesetin semua. Ini tulisan merah nih, tulisan merah Kau nih. bikin dewe Alkitabmu. Ini tulisan merah nih, tulisan merah. Nah, juga emosi nih. Turunin aja itu, luruskan. Yang lain aja lah. Maka Luruskan tetapi dulu. semua Kristen yang seluruh lain ini aja yang lah. tidak suka aku menjadi rajanya, Nggak ada bawalah ilmu mereka ini, kemari Bu. dan Ada. bunuhlah mereka di Di depan depan aku mataku. ini masjid nih, tapi tidak ada kayak kalian. Hah? Persis di depan aku ini masjid nih. Oh, berarti Nggak ada aman ya, kayak Bu kalian. ya? Saya Muslim nggak aman ya? Saya juga heran Alhamdulillah. kenapa ada seperti kamu. Alhamdulillah, tahu. Muslim ternyata aman. Betul Ibu ya? Ini, Aman Bu ya? depan- Ibu depan berada ini di ada tengah-tengah masjid nih. Muslim, Kasih tetapi yang Ibu depan. tidak Dengar ada nggak? sama Sudah sekali diajak. orang yang berusaha untuk membunuh Tapi Ibu tidak kayak kalian. ataupun berusaha jahat sama Ibu. Alhamdulillah Bu. Tapi kami di sini diskusi dan lihat Bu ayatnya Bu. Akan tetapi semua seteruku Diluruskan ini di sini otakmu, yang tidak suka Permata. aku menjadi Ustaz serajanya, kami bawalah mereka kemari meluruskan dan otakmu, bunuhlah mereka di Bu depan Rama, diam dulu, Bu mataku. Rama. otakmu yang tersesat diluruskan. Yang kami buka ini dalil-dalil di biblosmu itu diluruskan supaya kamu jangan tersesat gitu loh. Masa anak orang kau Tuhan kan? Kamu yang ini. tersesat disuruh kau membunuh, tapi pengen masuk surga. Lah. Tahu dah pembunuh itu datangnya dari mana? Dari setan. Mana dalilnya? Masih juga Mana nak mimpi dalilnya masuk jelek? surga, disuruh Udah jelek, membunuh. hidup lagi. Yang Mana benar dalilnya? aja. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Udah jelek Jadi di teman-teman gimana nih? Diturunkan saja atau gimana nih? Dibuang saja, Diturunkan saja atau Bunda. gimana nih teman-teman? Dibuang saja. Buang saja, Ya. buang. Buku-bukumu itu Nggak ada sesat guna ini semua, orang. semuanya. Oke, Nggak Bang ada Juma guna. kita turunkan aja ya Bang Juma ya. Ya. Lempar, turunkan Beliau saya. itu aja sudah dia tenda abawas aja ke takbar tempat beliau itu. kalian. Tenda. Buang aja, buang. Tenda kan? Alhamdulillah, Silakan kita Anda sudah turun. merasakan Indonesia mayoritas Islam sudah hampir 100 tahun dan negara kita Iya, aman-aman kalau saja. seandainya mereka yang mayoritas Kita bagaimana belum Muslim? mereka yang mayoritas. Apakah seaman sekarang, seindah sekarang? Belum tentu. Belum tentu. Sedangkan mereka minoritas aja nusuk. Apalagi kalau mayoritas. Saya nggak yakin Tahu anak kita diri, masih nggak dengan tahu diri aman minoritas. gitu. Nggak tahu diri minoritas berlagu lagi kau. Kalau di Makassar kau, Jadi ponco. Apa itu Jadi- poco? orang mulutmu. Lawak. Jadi kita tidak yakin kalau teman-teman yang menjadi mayoritas anak-anak kita masih bisa berjalan subuh hari ke masjid belajar. Kita belum yakin itu bisa terjadi. Umi, makasih banyak Iya. Umi Laila. Ya, Ada syukron. Janu Santoso 11-12. Oh gitu ya, kenal juga Jangan gitu, ya. ah. Aduh, salam Jangan gitu. semua. Enggak. Salam. Dia ini baik loh, baik Salam nih orangnya nih. alaikum. Baik daripada tadi ini, baik ini Janu. Silakan Janu. Enggak, saya tetap nanya yang kemarin itu loh, nanyain. Katanya manusia itu sempurna, paling sempurna ya. Bolehkah ya Iya, makhluk nggak kayak yang paling binatang sempurna nih. itu? Nggak kayak binatang, gini maksudnya tuh Iya. Janu. Oh, Manusia itu begitu. sempurna, ada akalnya. Tapi kenapa Tuhanmu kau gelari domba? Hari ini telah disembelih domba pasca kita, Kristus. Ngapain tuh Tuhanmu kau sebut domba? Domba itu binatang, nggak punya kita akal. mau disebut sapi betina itu kenapa? Gitu loh. Nanya juga Itu, dong. Nggak apa-apa, sapi betina. Kenapa Al-Baqarah. binatang? Al- Kayak, waduh. Surah Wah, lihat Al-Baqarah. itu. Ya Allah. Iya, nggak Ya apa-apa. Allah ya Nggak Rabbi. Betul. Wis tua Iya. rapi-rapi. Nggak sampai Tidak apa-apa, otakmu, Pak. betul. Ya Allah. Ya, nggak apa-apa, kita korelasikan aja Pak ya. Banyak ya, Di dalam surat Al-Baqarah itu Sapi betina. mana domba Itu dinamakan Pak. Itu surah ya ente ular Al-Baqarah bludak. itu Randy, dinamakan karena saya kira ada keren. ilmu tentang sapi betina di situ Aku sapi ngomong Pak. teman-teman biar Randy enak sakit hati didengar nih. gitu. pengaruh apa aja itu. Biarkan Bang Biasa. Juma yang ngomong. Ada yang di bawah sakit hati bernama Randy. Karena pada saat dia dilahirkan dia nggak lewat depan tapi lewat belakang. Ibunya kentut, dia keluar. Makanya otaknya nggak berfungsi. Makanya jangan lahir lewat belakang.
Ini contoh-contoh umat Jangan Muhammad gitu begini. lah, Bang. Ya, lihat contoh-contoh umat Muhammad ini begini lah cara bicaranya. Itu kayak coba begitu. coba kau lihat itu apa maksud dari tulisannya si Randy itu di bawah tuh. Nggak baca dia bang, udah lewat. Contoh-contoh umat Muhammad ini kalau yang penting umat Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak Iya, begitu menjajah, kayak kamu itu habis lah, habis cara menjajah, bicaranya. habis menjajah, habis membunuh numpang. Bang. Iya. Habis Janu, dia coba jelasin Janu nih yang di Umat Muhammad yang keluar padahal yang memerdekakan Indonesia itu umat kafir. oh gitu. Kalau nggak dibom Amerika mana ada umat Muhammad Yang dibom, akan keluar yang dibom Indonesia. siapa? Yang dibom siapa? Yang dibom siapa? Menurut Siapa kamu? yang dibom? Sekarang yang Kenapa merdeka Indonesia terus umat Muhammad numpang hidup nggak ikut berusaha ikut mau kenyangnya kamu itu. Aduh. numpang hidup lagu. Saya tanya Janu, Apa? kira-kira buyutmu pada saat zaman penjajahan dia pro kemana? Pribumi atau penjajah? Waduh, ya buyut saya pejuang bos. Loh, ketawa. Jadi kakekmu yang pejuang itu satu tempat ibadah dengan penjajah gitu waktu itu? Memangnya siapa yang berjuang? Siapa yang berjuang? Jadi kakekmu Siapa yang memerdekakan pangku Indonesia? bambu runcing Siapa yang pas hari memerdekakan? Minggu satu tempat ibadah dengan penjajahnya Ya, gitu. siapa yang memerdekakan Indonesia? Cuma kamu kalau nggak ada kafe, Jadi malu. nggak akan teriak di sini. Permisi ya Menir, aku mau ibadah. Permisi ya Menir. Habis ini kita ibadah dari gereja. Habis ini kami melawan kamu lagi ya Menir. Kalau Belanda, kamu masih akan tetap menjilat kakinya Belanda. Cuma kamu tetap akan menjilat kakinya Jepang kalau Amerika nggak ngebom Indonesia. Coba baca Janu nih, Janu. Coba baca ini, baca. Mending Yang kamu ngebom telan Jepang pada linggis saat itu Janu, siapa? daripada kau Kamu itu ngaku cuma sebagai mau cucu enak-enaknya pahlawan. cuma. Kamu Nggak, nggak akan nggak. tampil di sini. Pak Janu. Kalau Jepang masih ada Yang di Indonesia, tahu? yang ngebom Jepang itu siapa? Yang ngebom Jepang siapa? Yang memerdekakan Indonesia. Siapa? Nggak, yang ngebom Jepang siapa? Dengarkan, wahai pemerintah, dengarkan si Janu mengatakan Indonesia merdeka itu disebabkan oleh pembom Nagasaki dan Nagasaki, Hiroshima. Bukan perjuangan buyut kita katanya. Siapa itu Harry Truman? Harry Truman itu siapa, Bos? Dasar Bang Janu. penumpang gelap. Harry Truman siapa? Harry Truman. Harry Truman itu siapa? Wah, nggak tahu kakekmu mungkin. Kristen Blon. Blon lu. Seneng banget ya. Coba, kamu itu kalau Jepang masih di Indonesia, kamu nggak akan Jangan tampil, nangis, cuma jangan nangis, jangan nangis. Kepalamu kan nggak ada. Di ini Muslim aja, akan Bunda, musnah. dibuang aja Musnah, percuma nggak bisa ya. diskusi. Kamu Mendingan sama berterima Teode kasih. aja. Oke, siap. Ini lihatnya Bang Cuma bukan kita diskusi. buang aja dia ya. Buang aja, Kenapa? buang Cuma sampah takut. pada tempatnya. Oke. Buanglah sampah Siap. pada tempatnya. Ya. Oke, yang minum Kristen itu lain. cap tikus. Ya udah, berarti pahlawan-pahlawan itu semua dihapus lah jadi dari daftar pahlawan. Ternyata tak ada pahlawan. Ini cuman hadiah. Berarti dulu kalau ini teriak-teriakannya haleluya gitu ya. Padahal kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada yang teriak-teriak haleluya. Nggak ada aku tengok. Mereka ikut teriak pada saat mereka menjadi tukang bersih gereja, menjadi tukang sapu, jadi menir yang keliling mungut pajak ke pribumi, jadi mata-mata gitu, ibadah sama majan. Begitu umat Islam berhasil mengusir, begitu majikan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, begitu majikan mereka berhasil diusir oleh pahlawan,
tempat ibadahnya dilindungi, dibiarkan mereka sang mantan pengikut tadi untuk tetap ibadah, melestarikan tempat ibadah yang dibuat oleh majikannya. Betapa indahnya Islam itu. Nggak ada gereja mereka itu dihancurkan. Ah, ini gereja penjajah, hancurkan. Enggak. Kenapa Anda dihancurkan? Karena masih ada saudara-saudaranya yang mau menempati tempat itu untuk ibadah. Coba mereka, gimana keadaannya? Andaikan dibalik keadaan, wow, sudahlah. Ada berapa daerah yang coba? Apakah semua daerah dijajah? Yang tidak dijajah itu basis-basis Kristen. Ya itulah, makanya kan. Nah itu dia. Tidak semua kenapa, kan? Ya, kenapa nggak dijajah di situ? Karena di situ adalah apa? Kantong-kantong agama yang ditempati misionaris-misionaris. Berarti dia datang kan? Dia datang bersama dengan bukan misionaris. Berarti untuk sebagai misionaris, bukan berarti untuk menjajah. Iya, menjajah membawa misionaris. Kodeyu Sehingga- diskusinya nyantai ya Kodeyu. Soalnya mau aku tinggal dulu sholat bentar ya. Sehingga daerah-daerah yang basis itu tidak menjadi konsentrasi untuk dijajah. Gitu loh. Makanya di negara kita ini ada basis-basis teman-teman Kristen. Karena di situ memang tidak dijajah, tapi tidak terlalu disebabkan karena di sana sudah ada pengikut penjajah. Gitu, Bang. Ya, menjelas itu. Karena kalau sistem perdagangan awal kan bukan penjajahan. Iya. Perdagangan awalnya melakukan penguasaan dalam hal Awalnya perdagangan. Awalnya Bukan itu berarti ulangan 20 untuk datang nomor 10. membunuh baru merampas, bukan kan? Tapi karena Enggak, ada Bang. perlawanan di situ. Ulangan Sehingga- 20 nomor 10 sampai nomor 13 itulah yang dipraktekkan dulunya. Apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian pada mereka. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya gerbang mereka, maka harus semua yang terdapat di situ menjadi pekerja rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Itu betul. Belanda memang lakukan itu kepada kita, kerja rodi dan memperbudak kita. Gitu. Karena kita sudah capek disuruh kerja rodi, kita melakukan perlawanan. Memang tidak semua mayoritas Islam, ada juga dari Kristen, ada juga yang Katolik yang ikut berjuang. Memang betul. Tapi 100% penjajah itu pasti non-Islam. Itulah. Terus Makanya itu kalau- di Bibalnya Ustaz, dia bilang kasihilah musuhmu, gimana itu ya? Zaman dulu kalau itu. Itu makanya bagian dari mereka tidak ikut menjajah. Nah itu celakanya kalau mayoritas di Indonesia ini adalah Kristen, kemudian datang penjajah, ya hancurlah negara ini karena tidak akan ada perlawanan karena dikasihi. Ya betul. Hancur. Kacau. Indonesia habis. Oke, Makanya saya kira kalau- gitu. Kalau Teman-teman sekalian. makanya kalau ada satu daerah itu yang jelas-jelas jangankan bilang mau dijajah, itu tidak ada. Malah mereka diberdayakan, dikasih sekolah. Ya kan tadinya kita tidak ada sekolah, mereka yang berdayakan untuk buatkan sekolah agar supaya kita ini yang Oh itu pendidikan untuk anak-anaknya mereka. Itu untuk anak-anak mereka. Dan itu juga bagian daripada misi, mendirikan sekolah tapi dengan catatan ya harus ikut ke agamanya. Itu bagian dari misi. Coba aja sekolah-sekolahnya itu pasti sekolah-sekolahnya itu berbaur agama Kristen. Dan itu masih ada sampai hari ini jejak-jejak sekolah-sekolah itu. Sekolah Santa Maria dan seterusnya. Pasti berbau Kristen. Tapi itu sudahlah ya, itu sudah berlalu. Ya, Sekarang lewat saatnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Dialog kita Makanya adalah saya dialog tidak anak menanggapi bangsa, masalah itu. sebangsa dan setanah air, beda keyakinan, itu wajar kita dialog. Iya betul itu. Kalau ini saya kasih poin 100. Karena saya tidak mau masuk ke ranah tadi itu. Karena memang itu tidak perlu. Karena kita kan satu Indonesia, NKRI ini. Jadi Kita tidak hanya bawa tema itu, pemahaman- Bang. Tapi yang bawa tema itu saudara abang sendiri itu membawa tema itu.
kami mengcounter itu. Ya. Ya, betul. Bahkan kalau misalkan kami menanyakan aturan peperangan di dalam Kristen itu seperti apa, kan tidak ada aturan sama sekali. Ya, Tidak ada memang aturan. akui. Tapi Tidak ada kami aturan. diatur, Bang. Diatur dalam peperangan hal pun kami diatur. Jangan sampai kami merusak tempat ibadah. Ya kan? Itu ancaman itu dari Nabi Muhammad. Kalau kami sampai berperang menghancurkan tempat ibadah, apakah itu ajaran kasih? Itu aja lihat, Bang, ya. Penjajah dari kekristenan, Bang, ketika mereka melakukan pembantaian, begitu buasnya mereka, Bang. Buas mereka itu, Bang, karena mereka tidak punya aturan. Kami Islam punya aturan, Bang. Ajaran kasih kami seperti ini. Kalau misalkan di sebelah itu mengatakan, oh, Islam berdiri karena peperangan, saya akui, betul. Islam itu berdiri karena pembunuhan, saya akui, betul. Kenapa? Karena kami dijajah, karena kami diperangi. Andaikan Islam itu hanyalah agama ibadah, Nabi Muhammad tidak akan pernah berdiri di medan perang, Bang. Nabi Muhammad tidak akan pernah memimpin di medan perang. Kami mengakui itu. Kenapa? Kami diganggu, Bang. Diganggu. Tetapi aturan kami jelas sama Nabi Muhammad. Kalau misalkan kamu berperang, begini, harus begini. Jangan membunuh, jangan mengejar tahanan yang sudah melarikan diri. Jangan menghancurkan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Itu aturan di dalam Islam, Bang. Kasih itu, Bang. Kasih. Bahkan, Bang, ya, di ajaran Abang dikatakan kasih. Ajaran kami, Bang, sudah makasih, sayang lagi, Bang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abang kalah 1 poin dengan kami. Kami kasih dan kami sayang. Karena yang namanya kasih itu adalah perasaan. Sementara sayang adalah perbuatan. Kami tunjukkan perbuatan kami. Begitu, Bang. Ya. Lanjut. Dewa Ya, izin asar dulu ya. tadi, Azan asar dulu. Kalau saya simak tadi, seharusnya penjelasan kita nggak usah mengambil satu itu, tapi seperti yang ya itu oke, mungkin diterima tadi, tapi saya nggak tahu lah, itu kan personal, masing-masing individu. Itu yang saya mau. Kalau ketika tadi si Ibu Permata ngomong bilang, kamu bunuh begini, saya juga nggak bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kita seharusnya kita menjawab itu, ya seperti itu tadi yang barusan, ya itu kita akui. Tapi untuk hal-hal untuk mengkontrol dengan Alkitab, mungkin itu yang dia tidak terima. Tapi memang Enak itulah aja. maksud saya. Berarti kasihilah musuhmu itu. Kalau dia menghujat begitu, menuduh tanpa data, kita cuma senyum-senyum, terus kita beramat-amat gitu, maunya gitu. Nggak boleh itu ajaranmu itu, kasihilah musuhmu, nggak boleh gitu, Bang. Kalau kita harus minta data. Tadi misalnya hanya menghujat tadi tuh, jangan kau bela, walaupun kamu punya seiman, kalau dia salah jangan kau bela. Iya, makanya Bu, saya bilang, dengar dulu. Makanya saya bilang, kalau kita menjelaskan itu sebenarnya, nggak usah kita bikin counter untuk melawan itu. Cukup yang tadi aja sudah dikasih tahu itu cukup. Kita mengerti kok. Ya kita kontak dengan dalil bahwa semua seteruku, bawalah ke sini, bunuhlah di depanku. Apa dia bilang? Kau buat-buat itu, ya kan? Mana itu temannya kalau gitu? Siapa yang tidak emosi? Izin bentar. Gini ya, misalkan Abang bilang kasihilah musuhmu. Misalkan ini ya, perumpamaan, Bang. Misalkan pada saat Abang di rumah itu ada perampok dan mengancam nyawa Abang, itu gimana, Bang? Sesuai ajaran Abang, Bang? Sebenarnya itu tinggal dari pemahaman. Kan kita harus tahu. Makanya kenapa tidak ada hukum tanpa perbuatan. Jadi manusia itu ketika kita bersosial, hidup sebagai manusia di bumi, kalau tidak ada perbuatan. Ini, Bang, saya menanyakan sesuai dalil ajaran Abang itu yang ada di Bible itu ada nggak, Bang? Gimana, Bang? Ya ini kan saya lagi jawab. Ini tunggu. Makanya timbul ajaran kasih itu timbul karena sudah tahu ada penuntut. Pun sudah ada ajaran Tuhan, masih ada hukum juga. Jadi kalau kita mempertanyakan hal itu bahwa bagaimana kita mau hadapi itu, ya jangan kan kita mau jawab kok. Ya, Bang, bahwa itu ada aturan hukum dari Tuhan Bang, maupun manusia. Jadi saya tidak usah menjawab lah masalah
Kalau Bagaimana begitu kita keadaan balik kita lagi, jadi Bang. terdesak begitu? Kita balik lagi ke Silakan zamannya aja. Yesus, Bang ya. Kita coba kita tarik lagi ke zamannya Yesus. Harusnya kalau benar Yesus ngajarin ajaran kasih, Bang, itu orang-orang Romawi harusnya mendukung Yesus, Bang. Kenapa harus mendukung? Karena ajaran kasih pipi kiri tampar pipi kanan. Iya Terlalu dong, Bang. jauh, Secara Bang. Terlalu Loh, jauh. enggak, Abang takut. Yesus Kalau tidak. kita buka ke Di situ, dalam kitab Bang. itu cuma dua yang Yesus pernah, yang mereka pernah mendengarkan ajaran Yesus. Hanya Harusnya dua Yesus nggak usah, perwira itu. harusnya Yesus nggak usah dibunuh lah, Bang. Loh. Justru Yesus dipelihara ajarannya. Iya, Penjajah tapi senang, bangsa Bang. Roma, ya, astaga, bangsa Penjajah Romawi itu senang kan, dong. saya bilang di kitab Yesusnya di Injil itu kan, cuma ada dua perwira itu yang mendengar ajaran. Tapi kan bangsa Romawi itu tidak benar. Makanya Iya, ketika Yesus. dia dihukum, dia diserahkan ahli-ahli Taurat agama kepada Pilatus. Siapa? Mereka tidak tahu apa urusannya Iya. ini orang ini. Begitu Nah, aja. kalau begitu Yesus jangan Jadi dihukum. intinya Dipelihara ajarannya, orang Bang. Romawi itu tidak sampai ke situ, tidak mendengar ajaran Yesus. Iya, senang kenapa harusnya kita dong. memaksakan? Harusnya seneng dong, Bang. Orang-orang itu, Bang, orang Romawi. Ini jelas loh. Kasih pipi kiri, ya kan? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini Loh, bagus dia ini ajaran ini. masa nggak dengar Kenapa juga? Romawi Dia- harus membunuhnya, Bang? Dia- Nggak jelas ini. Ada misleading Dia- di sini, miskomunikasi, orang Bang, ini, Bang. Ya. Assalamualaikum Gimana kan warahmatullahi tulis di dalam Injil wabarakatuh. orang Romawi mendengar? Waalaikumsalam. Wah, udah pergi, Bang, orangnya baru aja 1 detik yang lalu, Bang. Itu Bang Juma itu. Bang Juma, bolehkah kita berdiskusi? Ini Bang Handi. misionaris. Misionaris dari mana lagi nih? Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari satu Komal nih. Mak, sudah lama nggak Ya, tahu satu saya Komal mau sama mandi Bang dulu, Juma. Bang. sama Bang Mandi Handi. dulu. Lanjut Bang. Oke ya, Bang Handi istirahat dulu, rehat sebentar ya. Uti Rahmat dan juga saudari saya. Siapa lagi namanya? Selfie siapa? Ceplok. KOD. Bodoh aja kagak Saudara disebutin, saya Bang, parah Laudi. lah. Aduh. Pamit dulu sementara ya, nanti habis Isya kita jumpa lagi. Bodoh aja Assalamualaikum kagak disebutin, warahmatullahi parah. Alah, saya naik Bang Juma turun gimana Bang Juma? Jangan dulu turun lah. Kemana Bang Juma? Mau mandi, Bang. Bang Yans. Bang Yans Oh. selamat masuk. Biasa. Oh, ribut. Waktunya kalau Oh, maaf sore ya, ini, kalau ribut. kalau sore kayak gini waktunya Ternyata kita mandi ribut. merias pengantin. Bang Juma jangan. Terlalu banyak energi keluar tadi. Oke udah. Oh siap. Lanjut. Terlalu banyak energi. Jadi Bang Suma enggak apa-apa, dia mau rehat. Lanjut Bang Handi. Oke udah. Gimana bro? Ah, Oh, halo Bang. Halo. kalau saya sarankan sih ya janganlah menuhankan anak orang, itu sih pesan saya bro. Begini Bang, kita kan itu hanya saran, oke? Iya Saya saran. bisa terima, saya bisa terima, bisa tidak. Iya betul. Begitu. Jadi kalau berbicara saran silakan. Saya bisa terima, saya bisa tidak. Gitu. Itu Tapi jawaban kan saya. kalau misalnya Anda menolak Ini saran lagi saya, tandingan, kan itu kalau urusan abang saya. kalau abang misalnya menolak saran kami kan mesti ada alasannya begitu bang, gitu loh. Nah, saya tidak perlu menjelaskan alasan karena apapun yang saya jelaskan pasti kan kalian bantah. Karena begini, kecuali kita satu server, dalam satu server aja kita bisa melenceng. Bagaimana saya harus menjelaskan bahwa kita sudah tahu jawaban itu, sudah kita kok masih diulang-ulang. Berarti kita kan berusaha Betul, itu, untuk Bang. menanamkan, tidak bisa. Kita punya prinsip dalam hal keyakinan itu. Saya punya prinsip, Pak. Betul bang. Gitu. Jadi ngapain kita? Iya, satu server aja memang kan belum kelar-kelar juga. Iya. Kemarin dan kita satu server bagaimana? aja nggak kelar. Iya. Bagaimana? Kemarin kita bagaimana mendengarkan bom Erben dan kawan-kawan, satu server sama Herdi, Billy dan kawan-kawan gitu kan, belum kelar-kelar juga gitu. Iya, saya si Malikil itu Herbie kan, sama saya juga masuk ke situ, itu berbeda. Kalau Trinitas dan
Wanes. Jadi Yesus only. Yesus only. Jadi ya susah. Kalau Dia abang punya posisi di dalil, mana kita bang? punya dalil. Kalau abang posisi di mana tuh? Saya di Kaltim. Mas enggak posisi antara si Herdi sama si Bom Bom. Ada. Saya ada di posisi Tritunggal. Oh, berarti sama Bom Bom. Sama Herbert. Tapi kadang Pak Bom Bom juga itu penjelasannya kalau saya simak, kadang dia juga liar. Dalam hal Trinitas dia liar. Gitu. Jadi ketika ada satu tantangan di situ, dia liar loh. Dia seharusnya dia bicara A, bukan karena dia tidak ada jawaban. Dia bisa melenceng juga penjelasannya dia. Itu yang tapi saya mengakui bahwa kemampuan seseorang itu bukan kita harus samakan dengan kemampuan kita. Itu otak dia gitu. Bukan otak saya. Gitu. Dibanding kemampuannya Bang Juma bagaimana? Gimana? Dibanding dengan kemampuannya Bang Juma, bagaimana menurut Anda? Ya, jauh lah Bang, ngeset-ngeset Bang. Sebenarnya untuk penguasaan Alkitab itu saya mengakui Bang Suma itu cerdas dalam pemahaman Alkitab. Pemahaman dalam arti di sini penguasaannya baik ayat per ayat, tetapi yang menjadi ukuran saya itu ketika kita harus ngotot bahwa ayat itu harus seperti ini, tafsirannya itu tidak bisa. Itu yang saya lihat bahwa kita punya tafsiran berbeda dalam hal itu. Jadi oke lah, silakan pendapat masing-masing itu karena dia lebih menguasai, kita yang malah yang ukuran Kristen. Saya aja walaupun sudah membaca satu kitab, saya tidak pernah menghafal semua bahwa terdapat di mana ketika ditanya ini di mana, tidak bisa. Maka saya mengakui pendapat dia, tetapi ada hal-hal yang saya tidak bisa juga. Ya, Berbeda itu tadi alasan itu tadi yang membuat Anda jangankan sama Bang Juma, sesama satu server aja kan seperti Bom Bom sama-sama Tritunggal, kadang-kadang kan ada yang meleset, apalagi yang Nah, kalau Anda ingin tahu kenapa itu terjadi, sebabnya sebenarnya sangat sederhana, bro. Lu tahu sendiri yang diperebutkan itu kan Yesua Masih atau Yesus Kristus kan gitu ya, bahwa beliau kan ini cuma ngajar 3,5 tahun di muka bumi. Kalau ngajar 3,5 tahun kan nggak cukup. Kedua juga SOP dari Yesus itu kan belum lengkap, kan begitu. Jadi untuk melengkapi memang butuh kecerdasan sih. Dengan sebuah buku yang betul-betul jitu dari Tuhan, baru lengkap itu. Nah, sepanjang masih berkutat di situ, Bang, ya itulah yang terjadi gitu. Denomnya semakin banyak dan saling mengklaim dia paling benar agar jemaatnya bertambah. Jadi saling tarik-menarik jemaat kalau saya pelajari, Bang. Herdi berkata, ya saya lah yang Yesus only yang paling benar, jadilah Yesus only. Ya, Bom Bom sama Erben, ya kamilah yang paling benar. Kan begitu, Bang. Itu sih, Bang. Ya, makanya kan dalam hal ini kita yang belajar, saya penganut Tritunggal itu berdasarkan konsili. Saya tetap jalan aja dengan hal itu, saya konsisten aja, dan pertanggungjawabannya nanti ketika saya mati dan kembali, itu kan saya yang bertanggung jawab. Ibes di mute, Ibes di mute. Pising lu suara cipiring. Ibes. Udah. Bang Handi, ini mata hati diinin aja dulu. Soalnya dia Kristen daripada typing. Boleh di respon aja. Dia terhitung apa Wanes dia? Mata hati Kristen. Kristen apa? Saya Kristen. Iya, Katolik, Protestan. Kristen hetero omnipresent. Apa itu tak tahu aku. Di badai ini mah. Hadir. Iya. Di Bajai. Banyak kali Kang melambai, gimana Bang Edi Badai? Baik. Jangan di-blok aku. Di-blok terus. Katanya dia Bang hebat ya Bang Handi ini ya. Satu nada langsung ketahuan. Silakan Bang Edi untuk bikin Bang Edi ini bisa ini bobok. Silakan Bang. Soalnya aku di terus.
Kan sama Edi Bade karena dia termasuk orang tua durhaka. Gini loh, nggak apa-apa ngomong gitu, tapi jangan di-ban. Kamu kan yang nyaranin bikin akun supaya bisa ngobrol. Oke, aku bikin. Aku kan nggak pernah menghujat. Santai aja dengan aku. Siapa sih yang nge-ban? Bukan kami loh. Bukan, nggak ada Bang Edi, nggak ada. Gak ada yang ngeblok, gak ada yang ngeblok. Aku nggak pernah ngeblok siapa-siapa ya. Itu bukan kerjaku. Dengerin. Itu bukan kerjaku, tapi kerja moderator. Makanya typingnya bagus. Biar moderator itu biasanya kerjaan Ibes. Itu yang di samping tuh yang suka mau blokir. Aku nggak pernah blokir orang. Ibes tuh tanya tuh. Permanen, makanya dirubah itu blokir permanen. Iya. Oke. Jangan asal dulu ya. Lanjut. Nama saja sudah blokir permanen. Ya, orang pasti. Kita Ya udah, saya balik ke topik dulu. Penghujatannya parah. Saya balik ke topik dulu dong. Udah cukup. Kita blokir. Kalau enggak ya enggak. Bro Edi. Oke, gimana? Pendapat Anda selama ini mengenai bom Erben dan kawan-kawan sama Herdi kawan-kawan antara Tritung dengan Wanes, menurut Anda apa kira-kira yang menyebabkan ini terjadi? Oh begini, satu, doktrin berbeda. Nah, yang bisa menyatukan keberbedaan itu sebenarnya adalah cinta kasih. Beda tapi jangan gontok-gontokan gitu loh. Ya semua kita berbeda. Aku sama kamu kan beda toh, tapi kan kita nggak pernah musuh-musuhan toh. Nah, hawa nafsu dan roh ego agama itulah yang membuat orang terpecah-pecah. Sebenarnya kan beda, bicara baik-baik kan no problem. Ini tensi yang tinggi itulah. Ini sebentar saya potong. Ini jawaban cari selamat. Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya gimana maksudnya? Ya Tritunggal itu manakah yang benar antara Tritunggal dengan Yesus only? Jangan jawaban yang cari selamat. Oh, itu maksudmu. Yang benar begini. Allah itu di dalam menyelamatkan manusia itu ada dua cara kita memandang. Yang pertama, di dalam ekonomi biblical atau ekonomi Allah itu nggak ada disebut Tritunggal, tetapi disitulah caranya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau dialog ke orang keluar, tidak dengan Tritunggal, harus dengan Allah yang secara universal, yaitu hetero omnipresent. Seperti saya. Jadi saya ke saudara Islam nggak pernah pakai Tritunggal atau oneness, tapi hetero omnipresent. Karena saudara saya Muslim itu kalau melihat Tuhan itu ya Allah. Padahal Yesus bukan Allah, bukan Bapa. Maka mereka Tritunggal yang menyamakan kata Tuhan antara Islam dan Kristen, ya menurutku dengan tanda petik bodoh. Wong beda maksud kok kamu lanjut aja untuk dialog gitu. Bang Edi sebentar. Bang Edi ini denomnya bukan lagi abu-abu, tapi merah metalik kayak cat mobil, nggak jelas. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting aku jawab ada dasarnya Alkitab. Itu aja. Saya dibilangin apa aja dari dulu kan oke aja. Yang penting kamu panggil semua ahli Kristen, saya bener nggak ngomongnya. Kan nggak bener, nggak pernah dibilang saya salah. Ketika dia berhadapan dengan saya, orang Oneness, orang Tritunggal, nggak bisa bantah karena apa yang saya katakan itu Alkitab. Dah. Kalau Pak KOD ini juga Tritunggal, tapi orang Pak KOD ini Tritunggal, tapi yang nerangin Tritunggal juga kadang-kadang nyeleneh gitu loh. Ini menurut Pak KOD, menurut Anda ilmu guru-guru Tritunggal yang paling Anda senangi siapa, Bro KOD? Sebenarnya kalau pemahaman saya Tritunggal itu begini. Tritunggal itu Yesus sebagai manusia, Bapa sebagai roh Allah yang diam di dalam Yesus, ya kan? Seperti itu. Roh Kudus dikemanakan? Dan Roh Kudusnya Yesus ini, yang ketika Yesus naik, dia berikan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus itu kan jelas ditulis. Itu pemahaman saya. Jadi saya mengkategorikan itu sebagai Tritunggal. Mau nggak saya kasih ilmu to the point gitu ya? Begini ya. Cobalah silakan. Bapak yang ada di surga. Jadi Bapak yang ada di surga ini tidak pernah didengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau dengar. Dia tidak mungkin turun menjadi makhluk, tapi dia berfirman, berkehendak supaya nanti Bunda Maria mengandung, lahirlah Yesus sebagai yang diciptakan Tuhan, kemudian menjadi utusan di muka bumi. Setelah dia menjadi utusan 30 tahun,
Dia mengajarkan kepada Bani Israel agar Bani Israel tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Itu menurut Anda setuju nggak kalau seperti itu? Tapi kalau ya oke, tapi saya tidak setuju kalau dia diciptakan. Lo nggak setuju kalau dia diciptakan ya? Karena dia mendiami, dikandung Roh Kudus. Berarti kan menciptakan. Coba kita carilah pemahaman. Saya kurang memahami dalam bahasa Ibrani apa yang dimaksud dengan dikandung. Dikandung itu kan buah di dalam itu yang jadi. Jadi bukan berarti di situ dia mengatakan saya menciptakan di dalam kandungan. Tidak ada penjelasan. Kalau ada coba tolong. Oke. Di Wahyu 3:14 kalau nggak salah, Yesus itu awal daripada penciptaan. Yesus itu keluar dari Bapa, artinya Bapa berfirman, lahirlah Bunda Maria, kemudian mengandunglah Bunda Maria, lahirlah Yesus, begitu ya. Jadi kalau ada manusia pernah ada di muka bumi ini, siapapun dia manusia itu pernah ada di muka bumi ini, dia itu diciptaan. Siapapun dia, mulai dari Nabi Adam sampai anaknya Bunda Maria namanya Yeshua Mesia itu, bro, dia kan punya fisik, itu ciptaan. Tidak mungkin badannya atau fisiknya Yesus itu bukan ciptaan. Itu pasti ada yang berkehendak, ada yang berkuasa, sehingga Yesus ini mengalami pertumbuhan sehat sampai dia dewasa menjadi seorang utusan, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Pasti itu, bro. Pasti Yesus itu badannya, fisiknya itu diciptakan. Anda setuju nggak? Manusia Yesus ini diciptakan. Itu yang saya tidak setuju itu, karena dia tidak yang bagian ini diciptakan. Bagian ini banyak orang Tritunggal yang tidak bisa menerangkan. Kalau saya gini, Jesus start from embryo. Jadi memang dari embrio itulah tumbuhlah manusia alamiah yang bergantung pada ibunya. Tapi dia tidak hasil dari seks, benihnya dari benih lain. Nah, bedanya tipis sama kitab Maryam. Kalau kitab Maryam rohullah itu roh diciptakan Allah, kalau kekristenan bukan, itu aja. Nah, kita masing-masing disinilah sudah bahasa apapun, kalau saya paling mendekati start from embryo. Jadi memang dari embryo itu seperti ciptaan gitu. Kalau Yesus itu diciptakan, harus dia pencipta, harus konsisten juga. Bukan begitu. Nah, saya bilang kan kekristenan, orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, Buddha itu melihat Allah itu masing-masing. Semua itu orang melihat Allah itu satu, tauhid. Jumlahnya itu pasti itu, nggak ada saingan. Bukan ke sana, kita ke Yesusnya. Ya, makanya dari sini. Tapi melihat Allah itu begini, dia kan, saya tadi kan bilang dia hetero omnipresent. Dia bisa hadir dalam keadaan yang berbeda bersamaan. Yang satu Bapa di surga, yang mencipta itu, yang satu bisa hadir di alam yang masuk dalam hukum dimensi ruang dan waktu. Gini aja. Menurut Anda berdua, Bunda Maria ini sebentar ya. Enggak, saya ini aja. Menurut Bro Edi sama KOD, Bunda Maria ini hamil, ada yang berkehendak atau tidak? Ada dong. Ada dong. Siapa itu? Kejadian 3 ayat 15. Proto evangelism. Bapak, baik. Kalau KOD, Bunda Maria ini mengandung, ada yang berkehendak, betul? Iya, Bapak yang berkehendak. Oke, Bapak yang berkehendak, Bapak yang berkuasa, tidak ada yang bisa ganggu gugat, betul ya? Iya. Ya, buktinya Bunda Maria ini hamil tanpa ada seorang suami. Itu kehendak Bapak, kehendak yang maha kuasa, betul ya? Iya. Nah, hasil kehendak inilah kemudian Bunda Maria melahirkan namanya Yeshua Mesia, betul toh? Betul. Nah, jadi Yeshua Mesia ini ada di muka bumi karena ada yang menghendaki. Betul. Nah, setuju nggak KOD? Iya, menghendaki berarti ya, setuju. Ya, jadi Yesus ini dikehendaki. Ya betul memang. Nah, artinya kalau Yesus dan Bapa itu adalah Yesus ini hasil kehendak Bapa supaya dia hadir di muka bumi mempunyai tujuan, betul toh? Iya betul. Tujuannya adalah menebus manusia. Makanya Yohanes bilang ketika ada dia, itulah domba Allah yang menyelamatkan dosa manusia. Apa tujuannya? Betul, dosa manusia, bukan mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia. Artinya apa? Memberikan pengajaran
mengajarkan Bani Israel supaya tidak berdosa, selamat masuk surga. Bagaimana caranya? Yesuslah diberi ilmu langsung dari Tuhannya, dimasukkan kepada badannya, kepada kepalanya, terus kemudian mengajarkan ilmu itu kepada Bani Israel supaya jadi penyelamat dia. Karena semua nabi itu penyelamat umatnya, kan begitu bahasa sederhananya, bro. Begini Bang Hendy. Kalau lo khotbah, gua nggak sanggah. Tapi kalau lo tanya gua sanggah. Itu kamu salah. Aku gitu aja sih. Kamu salah. Tapi kalau kamu khotbah, aku nggak sanggah. Oke, apa bedanya Yesus dan Bapa? Beda, ya jelas beda dong. Yesus itu manusia masuk hukum alam, hukum gravitasi, nggak makan dia kurus, nggak makan dia mati. Beda jauh dong. Manusia itu diciptakan nggak? Manusia semua diciptakan, tapi Yesus benihnya tidak diciptakan, tapi dia start from embryo. Itu alamiah. Nah, disitulah dia bergantung kepada seperti kita. Kalau ibunya nggak ngasih makan, dia nggak ngasih netek, ya matilah dia. Dia benar-benar ketika dari kandungan dia start from human, dia being human, menjadi manusia. Nah, inilah yang benar. Menurut Anda humannya atau manusianya Yesus itu diciptakan atau pencipta? Loh, penciptakan Bapa. Yesus itu manusia seperti Anda. Kalau Anda menuduh Yesus pencipta itu keliru. Tetapi kalau ngomong, artinya manusianya Yesus diciptakan toh? Bukan gini bro, kan saya bilang diciptakan karena bertumbuh, karena makan kan, karena alamiah. Tapi start from embryo. Pahami kata-kata saya, start from embryo. Beda kita tipis bro. Rohullah di kita Maryam itu adalah roh ciptaan Allah. Tapi kalau di Kristiani itu benihnya dari ilahi, bukan seperti kita. Bahaya dong kalau benih ilahi dalam diri Yesus. Ya nggak apa-apa. Dibilang bahaya, dibilang bom, itu nggak apa-apa. Karena pendapat orang kan masing-masing bro, nggak apa-apa. Aku bilang Buddha, bahaya tuh Buddha. Ya hak kita toh. Tapi coba KOD dulu, coba KOD dulu. Lu yakin KOD benih Tuhan dalam diri Yesus, benihnya Bapa? Memang, karena sudah dibilang sama alam malaikat seperti itu. Bahwa kamu akan dikandung. Itu benih, bukan benih dari hubungan seksual. Iya. Memang benih yang ditanam di situ, berarti bukan diciptakan. Dikandung oleh Roh Kudus, bukan diciptakan oleh Roh Kudus. Yang saya pegang. Apa bedanya benih Bapak dengan Bapak itu sendiri? Loh. Ya beda dong. Kalau Bapak sendiri kan tidak masuk hukum dimensi ciptaannya bro. Jadi uniknya Tuhan cara kekristenan itu, Tuhan bisa masuk ke dimensi ciptaannya sendiri. Nah, bisa nggak? Di kamu kan nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Bisa nggak kita sederhanakan bahasa Indonesia yang nyaman agar kita tidak menista Tuhan, bahwa Tuhan itu punya benih? Bisa nggak kita sederhanakan bahwa benih yang dimaksud di sini adalah firman dari Bapa, perintah dari Bapa, kehendak dari Bapa, lahirlah Yesus. Tapi bukan benih, tapi kehendak Bapa. Kan setuju dari awal tadi. Bisa nggak disederhanakan kayak gitu? Begini bro, yang namanya hal ilahi itu verbal manusia itu nggak bisa tepat. Tetapi realitanya orang itu ada, realitasnya ada, kekristenan itu ada. Dicopot Alkitab, dicopot Quran, sejarah mengatakan orang itu ada. Kalau misalnya mau ayal-ayalan daripada ayal Alkitab sama Quran, udah lepas saja. Kita lihat sejarahnya. Lepas dari dia Tuhan atau bukan, itu bukan nomor satu. Tuhan datang ke dunia nggak mau memberitahu bahwa dia Tuhan atau enggak. Dia mau menebus kita semua. Orang-orang Kristen banyak yang nggak tahu kok dia siapa, nggak penting. Oke. Jadi kalau sudah di sini ada semacam bahasa yang agak tidak universal yang Anda pakai, karena dimanapun Anda pergi berada, kalau Anda mengatakan yang dikandung Bunda Maria adalah benih Tuhan, ini menjadi bahasa yang tidak dikenal oleh orang-orang yang berakal gitu. Mohon maaf ya. Jadi bahasa yang sebentar bang, bro, yang dikeluarkan di area publik bahwa Tuhan itu punya benih, padahal Tuhan bisa menciptakan benih dengan cara dia tinggal berkata, berkehendak begitu. Nah tapi kalau Kristen Yesus benih Tuhan, ini kayaknya bahasa-bahasa intern Kristen sendiri, nggak universal jadinya gitu loh. Ya memang kekristenan itu diberikan yang mau mengerti. Karena gini, kalau yang diciptakan itu benih yang diciptakan, dia nggak bisa nebus kita. Punya keadilan dan punya kasih. Nah, keadilan dan kasih itu berjalan bareng. Makanya kalau Yesus itu ciptaan, Yesus yang ciptaan itu nggak bisa nyelamatin kita. Wong dia cuma, tapi dia bukan dari keturunan Adam yang berdosa.
Tapi sebenarnya menurut saya di titik ini selesai lah. Memang beda. Mau dipaksain juga nggak bisa, wong kita beda. Di sini nggak ada Beda-bedakan pemaksa. kok. Di sini nggak ada pemaksaan. Makanya, oke, makanya saya kan juga jawab. Saya juga nggak maksa Anda percaya kan. Makanya dari cara pandang ke Allah aja kita beda. Kalau di Anda, Allah kan di artinya. Kalau dia di dekat urat leher, itu kan bukan artinya Allah di urat leher, enggak. Bukan. Apanya Bukan saya begitu yang kekuatannya, intinya. Bukan gitu, Bro. Yang kita bicarakan di sini ini Yesua Amasya ini loh. Nah, Dia punya rambut, dia punya ujung rambut sampai ujung kaki. Sama dengan Jadi kaki manusia. kita. Dengerin dulu, Bro. Dengerin dulu, Bro. Gak gantian. Dia punya kaki, dia punya kepala, dia bisa makan, dia lapar, dia tidur, sama dengan kita. Menurut Anda, persamaan ini ciptaan nggak atau bukan menurut Anda? Begini, memang dia mau disamakan dengan kita sebagai ciptaan persis. Karena yang mau digantikan itu ya harus persis. Kalau Yesus itu setengah Superman, nggak bisa seperti kita, nggak bisa sedih, nggak bisa merasakan seperti kita. Artinya, ya percuma juga. Artinya Gitu loh. sebagian daripada diri Yesus itu ciptaan ya? Loh, kalau dia tumbuh dari susu alamnya, ya ciptaan lah dari bumi. Maka itulah dia menjadi manusia. Namanya being human. God being human. Itulah dia, uniknya orang itu. Kalau sudah kita sepakat bahwa sebagian daripada Yesus itu ciptaan, sebagiannya apalagi kalau bukan ciptaan semua? Ada pencipta. Ada pencipta gabung sama yang diciptakan, begitu dalam diri Yesus. Oke, kamu dialog dengan saya 3 tahun, yang ini belum saya sampaikan. Jadi gini, semua itu sama dengan kita, kecuali asalnya. Dengar ya, semua itu sama dengan, dia pun bikin mujizat karena dia berdoa pada Bapa. Dia itu bertuhan karena dia manusia seperti kita juga berdoa pada Tuhan Bapa. Nah, semua sama dengan kita kecuali asalnya dan start from embrio. Nah, ini kamu mesti pegang. Nah, kalau ketemu orang lain boleh kamu ngomong sana sini, tapi kalau ketemu aku ini. Oke, artinya adalah diputuskan bahwa apa yang dialami Yesus, apa persamaannya termasuk manusianya Yesus itu sama dengan kita adalah ciptaan Bapa yang ciptakan. Betul ya? Tapi benihnya bukan ciptaan. Jadi begini. Iya, itu dibetulkan pun dulu manusia. Betulkan Oke. dulu bahwa manusianya itu sama dengan kita ciptaan. Nah, kalau tumbuhnya daging dari tumbuh-tumbuhan dari gandum, ya jelas itu dari bumi dong. Bukan dia dari, kalau orang Banus bilang Yesus itu tumbuhnya dari roh, salah. Dia benar-benar seperti kita alamiah. Oke, benar, saya setuju. Nah, cuma gini yang saya belum, kamu, Yesus itu punya fase, bro. Jadi banyak orang Kristiani nggak melihat itu Yesus fase ketika jadi anak Maria. Ntar dulu aku potong dulu ke ini dulu Keode. Oke. Keode, kamu setuju ya bahwa Yesus itu manusia, jadi kemanusiaan Yesus ini adalah ciptaan. Kamu setuju nggak, bro? Jadi begini sebenarnya. Keode kayaknya terguncang nih. Bukan. Sebelum ke Bro COD jangan bingung dengan bahasa. Karena bahasa kita nggak akan pernah bisa mengerti tentang ilahi. Bahasa profesor ini. Bahasa Hendy ini bilang ciptaan itu karena Yesus makan dari tumbuhan bumi, bukan karena dari tiupan surga. Itu diiyakan kalau begitu, tapi asal muasalnya dia bukan dari manusia. Itu diiyakan aja. Itu dia permainan bahasa. Kalau sama aku tuh gampang aja. lanjut. Biar coba COD gimana, Bang COD? Aku senang juga ngelihat pendapat orang Kristiani. Ya dia juga belajar juga. Maksudnya bisa berbeda dengan saya, nggak apa-apa. KOD ini kalau kamu belajar sini aja, bro. Kami di sini itu tidak maksa loh ya. Mau belajar sini yang jelas ini ya. Yesus itu punya fisik. Kan teman-teman Kristen mengatakan 100% manusia, 100% keilahian dalam diri Yesus. Oke lah, kita keilahiannya dulu dikesampingkan. Nah, kalau ada 100% manusia di dalam diri Yesus, yang itu bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar kita, kan begitu. Jadi manusia itu diciptakan. Artinya apa? Kemanusiaan Yesus ini kalau konsisten bahasa Indonesia yang tidak mempersulit keadaan, ya ngomong aja bahwa ya kemanusiaan Yesus itu diciptakan. Siapa penciptanya? Ya Bapa di surga, kan. Clear kan? Nah, nanti kita lompat lagi yang kedua. Apa benar ada keilahian dalam diri yang diciptakan ini? Apa bisa diciptakan bercampur sama yang pencipta? Ini kan juga sulit untuk nanti dijelaskan kepada anak kecil. Jangan, saya maunya tuh diskusi, jangan mempersulit. Sebentar Kang Edi. Kalau kita diskusi tuh jangan mempersulit anak kecil. Karena ini harus kita edukasi anak kecil mulai dari dini loh. Jangan sampai kecil tidak diedukasi, gede jadi begini jadinya gitu loh. Gini bro, aku senang kalau gini. Jadi
Jadi gini, Tuhan itu kayak seperti kamu sebagai orang tua ya. Kamu punya anak ya. Kamu punya anak itu kamu pengen nyelamatin anakmu bagaimana supaya nggak ketabrak mobil, ya kan, naik motor ya kan. Nah, kadang-kala kita nggak perlu terangkan motor tuh bagaimana, ngeremnya gimana, tinggal aja lo kasih anakmu nggak ke jalan raya. Jadi Tuhan itu nggak punya tujuan ke manusia, kekristenan tuh nggak punya tujuan dari Bapak siapa Yesus itu, enggak. Yesus itu siapa kita salah ngerti juga nggak penting, karena tujuannya ke manusia adalah menyelamatkan. Ketika Yesus dianggap sebagai manusia atau dianggap sebagai Tuhan, tapi lo menerima bahwa lo berdosa dan kamu menerima dia, kamu selamat. Itu tanpa kamu sebenarnya tahu dia Tuhan atau tidak. Nah, ini kita, makanya Bang Edi, orang Kristen itu terjebak di hal yang nggak penting. Kalau Bang saya Edi, bisa kita, nerangkan dengan detail, Bang Edi, gitu kita loh. ini, Tapi kalau kita ini, saudara-saudara kita kan Bang Edi, kadang belum pinter gitu. Oke. Bang Edi, kita Silakan. ini belum berbicara terlalu jauh. Tujuannya apa, dia apain gitu loh. Kita dulu fokuskan Ya, dulu gini, bro, kepada. justru kalau membahas Tar dulu. itu Tuhan atau tidak, itu terlalu jauh. Kita fokuskan dulu kepada individu, person Yesus Masiah ini. Itu dulu, siapa sih dia gitu loh. Itu dulu. Nantilah kita bicarakan tujuannya apa, dia apa kan begitu. Dia itu siapa? Gini gitu bro, loh. aku ya. Nah, Oke, makanya saya dulu biar dong, saya dulu biar mau asik gini. berpendapat. Saya dulu. Ya. Nah, siapa sih Yesus ini? Siapa sih Yesus Masiah ini? Dia adalah anak manusia. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini menyangkal kalau dia bukan anak manusia. Dia keluar dari rahim seorang ibu yang suci, kan begitu? Iya. Oke. Nah, dia manusia, dirawat sama Iya. ibunya sampai dia bisa mandiri jalan sendiri. Sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Dia manusia itu. Oke. Nah, untuk itu, kalau kita bisa mencerdaskan anak kecil mulai dari dini sampai dia kakek-kakek, dia nggak salah terjemah, beritahu saja sama anak kecil bahwa dia itu manusia ciptaan Tuhan, manusianya itu. Itu dulu. Nah, kalau ada pertanyaan anak kecil lagi bahwa, loh berarti dia bukan Tuhan. Nah, mari kita simak. Dari mana, bagaimana mungkin ciptaan sang pencipta ini gitu, pencipta masuk ke dalamnya. Nah, ini harus dijelaskan kepada anak kecil biar dia nggak bingung gitu loh. Sudah belum? Ya sudah, silakan. Oke. Jadi gini, kalau saya nerangkan ke jemaat saya, ke anak murid sekolah minggu saya, gampang bro. Yesus ini manusia seperti Anda dengan saya. Justru kalau dia bilang dia itu Tuhan seperti Bapak, keliru. Kristen nggak gitu. Aku bilang tegas. Lo jangan ikut Kristen yang di luar sana nih. Nah, tapi dia benar-benar start from embrio. Ketika masuk di rahim, dimulai denyut, nadika 0, dia jadi manusia. Manusia ciptaan, tapi benihnya dari ilahi. Justru kalau dia dianggap 100% Tuhan, itu salah. Nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa ngerasain seperti kita. Beda dong, berarti kayak Superman, kayak Hulk. Bukan, dia justru seperti kita. Kalau begitu Anda, ada bedanya. Kalau begitu Anda menjatuhkan Tritunggal kalau begitu. Loh, nggak apa-apa Tritunggal jatuh, karena aku sudah ngomong sama Tritunggal. Tritunggal itu berbicara mengenai ke dalam. Tritunggal itu nggak ada di Alkitab, itu hanya istilah untuk memudahkan. Dan orang yang menyerukan Tritunggal dulu tidak mengira bahwa Tritunggal itu gampang diserang. Tahu nggak jawabannya Gitu loh. Tritunggal? Jawaban Tritunggal itu jangan tanya keberapaan, tapi tanya kebagaimanaan. Jadi menghindari keberapaan. Ngerti nggak maksudnya? Begini, makanya Tritunggal sekarang sudah tak ajari, bro. Tritunggal itu kalau kamu sedang lo bener, kamu tanya Kiode dengerin lo, diajarin lo. Edo, Wawan itu tak ajari. Sekarang Edo pinter, dia bilang kita ngomong Tritunggal itu manakala bicara tentang ekonomi Allah terhadap penyelamatan. Buset, tapi kalau ekonomi. bicara ke universal, itu kita hetero. Itulah kemaha besaran Tuhan yang setiap agama, setiap kepercayaan mandang dia caranya beda-beda, itu hak masing-masing kita. Itu yang sudah nggak bisa dibedakan. Orang Yahudi ya misalnya, dia bilang Allah itu gunung batu. Orang Islam nggak boleh. Mosok Tuhan disamakan dengan ciptaan. Walaupun itu puisi, tapi nah itu Jadi kan menurut orang berbeda-beda cara Bro memandang Tuhan. Edi, jadi menurut Anda tidak mungkin begitu ya, tidak mungkin bisa mix antara pencipta dengan diciptakan, tidak mungkin bisa menyatu di situ di Loh, suatu badan manusia. Justru gini, justru Bapak itu kan nggak bisa masuk ke dimensi bumi, bener nggak? Makanya dia masuk ke dimensi bumi, dia dia mengenolkan di kitab Filipi, dia benar-benar jadi manusia, melepaskan
semua. Kalau dia ditombak, dia nggak diberi tetek itu loh, mati dia. Buset. Loh bener loh. Anda lahir nggak ditetek mamamu, mati nggak? Lah iya dia sampai sedetail itunya. Kurang gizi bang, kurang gizi. Dia mati sih enggak, mati sih enggak, cuman hidupnya kurus. Iya itu dia. Itu masuk hukum alam bro. Jadi banyak orang Kristiani nggak nerangkan kayak gini. Dia karena diajari pendetanya itu begitu sederhananya. Nah intinya kamu hidup harus mengasihi. Nah ini namanya kristologi. Kristologi yang dalam gini kadang-kala itu disimpan gitu loh. Nah saya enggak, karena punya mata ajarkan. Bro Adi, bisa nggak kita kasih kesimpulan yang sederhana supaya kita bisa edukasi anak kecil bahwa Yesus itu utusan Tuhan? Bisa nggak? Begini, itu bisa sekali, cuma kan kekristenan sudah banyak menyebar dan dialog pun pernah penuh dengan emosi, makanya saya nggak bisa apa-apa, cuma kalau orang dialog dengan saya bisa ambil intinya maknanya, ya oke, beda-beda, tapi orang muslim seperti Anda nanti ketika Anda mau meninggal, Anda bisa happy, begini enggak, maksudnya begini loh, Kristen yang benar tuh gini gitu loh. Oke, artinya kita udah Bro Edi, artinya kita udah sepakat di sini bahwa mari kita mencerdaskan anak kecil siapapun dia supaya nanti kalau udah gede jadi kakek-kakek nenek-nenek tidak terdoktrin akut. Artinya apa? Sepakat kita di sini bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Ya, karena tidak mungkin Tuhan turun sendiri ke muka bumi. Dia mengutuslah Yesus mengajarkan ilmu yang diperoleh dari Tuhannya agar manusia mengenal Tuhannya. Betul ya? Bukan gitu, bukan begitu. Loh. Ke bumi itu nggak mengenalkan Tuhan, nggak ada tujuan dia tuh nggak ada ngajar agama, nggak, tujuan dia menebus kita. Orang itu ngerti agama, hukum itu loh, hukum Taurat itu loh, ditentangnya. Tapi ya kan? tapi tujuan dia bukan itu. Tapi isi pengajaran Yesus kan jelas. Nah iya, gini loh. Israel, Adonai Elohenu. Oh gitu, itu gini bro. Banyak orang dengar dulu. Itu berhenti sampai orang Yahudi toh. Tapi kalau kamu lihat Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, jadi Yesus itu mati, itu baru pintu gerbang. Dia itu sebenarnya orang Kristiani bukan agama. Orang Kristiani itu transformasi manusia. Dia bilang, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup. Hidup itu adalah Zoe, dalam bahasa aslinya adalah benih ilahi yang masuk ke roh manusia. Jadi orang Kristiani itu nggak usah dibilang Kristen, dia manusia baru. Ya, gitu. Jadi tujuannya bukan mengenalkan Tuhan, enggak, manusia ini nggak kenal Tuhan, no problem. Tapi dia jadi manusia baru. Oke, gini ya. Tadi kita udah sepakat, Yesus itu utusan Tuhan, diciptakan, kan gitu. Karena mengatakan Yesus itu dulu. Itu nanti publik mengertinya, Edi mengatakan Yesus diciptakan sesuai dengan perkataanmu, itu nanti terjadi fitnah. Jadi terangkan aja, Bang Edi bilang benihnya dia adalah Allah sendiri, tapi start from embrio dari detik ke 0 bulan dia manusia. Nah, kamu bilang gitu, kalau kamu bilang diciptakan, ini omongan lu nanti. Omongan lu ini bikin bingung anak kecil lo. Lu nggak apa-apa, anak kecil, jangan anak kecil pendeta aja masih ada yang bingung kok. Gitu loh, aku jangan ke pendeta aja bingung loh, jangan anak kecil loh, saya belak-belakan loh, saya ketemu banyak pendeta tuh bingung terangin Yesus loh. Ada yang terlihat manusia, di mana itu? Boleh bang, sedikit bang, dikit aja. Kalau Yesus nggak boleh. Kalau Yesus 100% manusia 100% Allah, nanti dia on off dong, nggak bisa begitu, nggak. Gini, banyak mau bicara. Oke, gini ya. Tadi udah sepakat bahwa Yesus itu manusia itu ciptaan. Oke lah kalau kamu ngukuhin lagi. Satpam embrio loh. Kamu ada kata-kata satpam embrio, tapi benihnya bukan. Nah itu yang benar. Menurut terakhir dari saya sebelum pindah. Menurut Anda bagaimana cara Yesus waktu dia ada di muka bumi, apa yang dia kerjakan supaya bisa menyelamatkan manusia? Apa dia kerjakan? Apa aktivitas Yesus menurut Anda? Aktivitas Yesus ya seperti Anda dan saya, bangun tidur, kalau ada odol gosok gigi, kalau ada sarapan telur nyeplok telur, kalau ada orang tua perlu dibantu. Dia hidup begitu aja, loh. Nggak ada yang istimewa, biasa aja. Kalau cuma kayak gitu gimana caranya nyelamatin manusia? Cara menyelamatkan manusia ketika dia disalib. Darah yang menyelamatkan dia sendiri bilang di Matius, darahku ini adalah darah penyelamat. Nah, bagi Anda yang nggak percaya nggak apa-apa. Yesus juga nggak maksa. Tuhan tuh nggak bisa maksa manusia, bro. Makanya kira-kira gini. Kalau ada anak kecil nanya, Dek,
Yesus itu waktu hidup di dunia menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Ya hidup seperti manusia biasanya, tapi dia harus mati di salib menumpahkan darahnya. Itulah cara menyelamatkan. Tapi dengan catatan dia sendiri nggak selamat, begitu ya? Oh begini. Anak sekolah minggu itu ada namanya pendidikan sekolah minggu. Saya ini kan tokoh nih. Jadi kita punya cara sendiri, bro. Nah, cara pikirmu nggak sampai karena kamu kan nggak ngerti pendidikan sekolah minggu. Ya, saya juga guru sekolah minggu ini. Setiap hari minggu saya ngajar. Oh, ya nggak apa-apa. Iya, tapi kok kamu guru sekolah minggu dari Arab? boleh kok. Enggak, saya cuma hari minggu saya ngajar karate. Waduh, hebat. Emang kalau sekolah minggu itu harus ke gereja kan enggak. Saya ngajar karate atau ngajar sepak bola anak kecil, saya ngajar di lapangan. Kamu ngajar hipnotis nggak? Gue hipnotis. Oke, silakan silakan. Enggak, tadi kan dia kalau saya pada hari Minggu ke kota, Bang. Oke. Bang Edi, saya mau nanya, Bang. Gini, Bang ya. Kalau Abang bilang tadi startnya embrio, tapi kan di situ ada tertulis ya, semua kuasa Bapa sudah diberikan kepada anak. Ini kata-kata semuanya di sini, Bang, berarti yang sisa nihil, Bang ya. Benar nggak? Ya. Nah, ketika udah diserahkan itu semuanya, apakah Yesus masih berbentuk manusia? Masih, sampai detik hari ini dia masih berbentuk manusia dalam tubuh kemuliaan. Artinya, Bang, kalau begitu semua kuasa Bapa itu bohong dong. Hindari kata-kata itulah. Nggak boleh, nggak apa-apa bilang. Anda bilang bohong kan gini. Kalau saya itu Anda khotbah, saya dengar, Anda tanya, saya jawab. Dengan saya itu nggak ada tatangnya, nggak ada. Kamu bilang apa? Nggak. Bang Edi mengerti? Bang Edi tahu nggak kalau semua kuasa Bapa itu meliputi segala-galanya? Ya mengerti dong. Nah, kalau begitu ketika Yesus kalau Yesus yang sang anak ini yang disebut Yesus ini sudah menerima semua kuasa Bapa, artinya semua yang ada dalam tubuh Yesus itu yang sebagai manusia itu rontok dong. Begini, seharusnya rontok dengan sendirinya. Oke, tak terima dulu. Gini, makanya aku tadi bilang ke Hendy, Yesus itu ada fasenya. Fase ketika dia jadi anak Maria, fase dalam tubuh kebangkitan. Ketika orang Kristiani nggak membedakan ini, makanya Islam bingung. Hindu, Buddha bingung. Makanya kalau dengan saya tak terangkan, Yesus punya fase. Itu dia bilang ketika dalam tubuh kebangkitan, semua karya sudah diberikan padaku, bahkan yang menghakimi dunia itu dia nanti. Tapi setelah, bukan ketika dalam era sebelum dia selesai di salib itu sesudahnya. Jadi ayat-ayat itu ada tensisnya gitu loh. Kalau kita baca ayat nggak ada tensisnya, ya jadinya begitu. Lanjut. Udah, Imrus. Jadi kapan itu, Bang? Jadi kapan itu semua kuasa Bapa diserukan kepada semua, kapan itu? Abang tahu? Tahu banget, saya jagonya. Kapan itu, Bang? Setelah Yesus. Ya kapan? Kapan, di mana? Setelah Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dalam tubuh. Di mana itu? Ya di mana-mana. Dia itu personal dan impersonal. Jadi dia itu impersonal. Artinya sekarang ini Yesus ada di mana-mana. Loh, ada di dalam diri saya. Makanya dia itu Petro omnipresent. Dia ada di mana-mana. Kalau begitu Bapak di mana? Bapak juga di mana-mana. Itulah berarti ada dua sosok poin di sini yang ada di mana-mana. Apakah dia ini yang mengabulkan doa? Sekarang bisa jadi. No problem. Ada dua, no problem. Jangan bilang bisa, Bang Edi, jangan bilang bisa jadi. Ini bicara tentang kitab suci panutan. Kalau Abang bilang bisa jadi, itu teori kemungkinan terjadi. Nggak bisa, Bang. Oke, bisa. Paralat jadinya. Bisa. BISA. Tapi gini. Bisa apa? Doa itu tidak. Bisa apa? Tapi gini. Doa itu tidak mengubah manusia. Yang mengubah manusia itu cara pikirnya sendiri. Kalau doa mengubah manusia, doa orang jagoin Argentina, orang jagoin Brasil, nanti gimana Tuhan bingung. Doa tidak mengubah manusia. Maaf, pertanyaanmu clear. Doa jadi buat apa berdoa? Doa tidak mengubah. Buat apa doa Bapak di surga? Israel. Doa tidak mengubah Palestina jadi menang. Ya udah hilangin kalau begitu kata-kata doa di Alkitab. Loh, gini, kamu kan tadi bilang doa yang mengabulkan siapa? Doa itu tidak mengabulkan kata-kata manusia. Nah, ini masuk ke dimensi yang dalam. Loh, Bapak gimana sih, Bang? Bapak mata hati ini oneness. Ya lanjut Bes. Lanjut Bang Hendy. Percaya dengan seluruh kitab mulai dari Wahyu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu.
Oh tidak, saya tidak percaya kitab. Kitab nggak boleh dipercaya. Yang dipercaya hanya penebusan Tuhan. Penebusan Kitab nggak Tuhan. boleh dipercaya. Yang percaya kitab itu orang agama. Nggak Oke. boleh. Kitab nggak boleh percaya. Kamu agama Kristen aja nggak boleh dipercaya. Nggak boleh. Yang dipercaya Kenapa? adalah ya kenapa memang begitu? Kitab itu Jadi- adalah tulisan, kitab itu sejarah. Lu bisa nangkep isinya nggak? Kalau kitab itu menyelamatkan lu, buat apa? Buat apa darah Yesus? Buat apa karya Tuhan, Berarti karya utusan? berarti kisah para Rasul 2 ayat 36 itu, kisah para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus? Iya, begitu Pak. Jadi ada berapa Tuhan? Tuhan itu satu. Yesus itu Tuhan buatan, Pak. Ya, ya manusia. Anda bilang buatan nggak apa-apa. Yang penting karyanya dia sudah Tapi- menyelamatkan kita dan siapa yang percaya, no problem. Wong orang zaman Yesus aja nggak ngerti siapa dia. Saudara Yesus tuh loh, kadang-kadang nggak ngerti siapa dia. No problem. Kisah Berarti itu gugur, Pak, kisah para Rasul. Bukan yang percaya gugur, artinya gini, artinya yang dipercaya itu omongan Bapak. Begini, bukan gugur. Kata Tuhan itu malaikat Jibril nggak gila. Ketika dia diutus Bapa, dia ngomong yang di bawah itu Tuhan, kan sama-sama Tuhan. Artinya kata Tuhan itu berbeda. Itu homonim. Nah, Oke. ketika Anda bodoh, anggap itu sama. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Yesus Markus nggak 16 ayat apa-apa, nggak apa-apa. Markus 16 ayat 19, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, no problem. Jadi bahasa semua manusia verbal itu nggak bisa menggambarkan tentang surga. Kalau kita bilang, Jadi seluruh keimanan yang ada dalam kekristenan yang sesuai pemikiran Bapak itu adalah apa yang Bapak katakan itu yang sebenarnya terjadi. Jadi di kitab-kitab itu gugur. kitab-kitab gugur nggak apa-apa. Yang penting penebusan Yesus nggak gugur. Kitab gugur, gereja gugur, pendeta gugur, no problem. Oke. Tapi karya Tuhan dalam Yesus menyelamatkan manusia, darahnya ke Anda, Konsep- saya, ke semua orang, no problem. Konsep penebusan Gugur dosa. nggak apa-apa. Ya udah, konsep penebusan dosa pada saat disalib. Oke. Yang mencabut nyawa manusia siapa, Bapak? Yang mencabut nyawa manusia Bapa dan Bapak. Yesus sendiri menyerahkan. Yesus sendiri menyerahkan. Yesus, apakah Yesus sudah tahu bahwasanya dia akan disalibkan? Sudah tahu. Udah tahu. Berarti Yesus bersandiwara. Kalau Anda bilang begitu nggak apa-apa. Yesus bersandiwara, sinetron nggak apa-apa, ngepareng nggak apa-apa. Susah tuh kan. Kebanyakan nggak apa-apanya susah. Susah. Lagi Kebanyakan nggak orang apa-apanya. berpendapat gini. Bapak Gini, ini orang masa berpendapat, maaf. masa saya Bapak ini pendeta. Bapak ini pendeta. Saya dulu pendeta. Oh, pantes. Aduh, ya udahlah Pak, Bang Handi lanjut deh. Loh, kok nyerah? Bukan nyerah Pak, Bapak Oh, iya, iya, Bapak iya. sudah tidak masuk nalar Pak dalam berdiskusi. Oh iya ya, maafkan saya ya. Saya minta maaf ya. Anda Oke, maaf. sedikit lah baik. Entar dulu Bang Imrus. Saya bukannya nyerah Pak. Saya bukannya nyerah. Oh, iya, Tapi iya. Bapak kalau mau berbicara tentang imani saja ya seperti Bapak ini. Jadi bagaimanapun cara Bapak mengarang tentang tentang ketuhanan Yesus ini, ya Bapak bisa menganalogikan sebagai macam caranya atau berasumsi sebagaimana rupanya. Bahkan Bapak pun mengakui bahwasanya ya di Bible itu hanya sekedar tulisan, intinya adalah penebusan dosa yang sudah diketahui. Berarti Yesus bunuh diri karena dia udah Ya, tahu gini. bahwasanya dia akan mati. Gini, Berarti Anda kan penipuan. keliru. Oke, Kan begitu. Anda keliru garis besarnya dengan saya kan nggak peduli Yesus itu siapa, tapi Anda peduli banget. Karena tujuan Yesus kan disebut Tuhan atau tidak. Dia tujuannya Bukan. menyelamatkan. Nah, Karena Anda beda. Bapak naik berdiskusi sudah tidak memakai akal. Di sini kan kita berdiskusi untuk mengedukasi orang-orang yang ada di bawah. Kan begitu Pak. Kalau Bapak cuma bilang nggak masalah, ya memang begitu apa segala macam, nggak ada edukasinya Pak. Ya begitu. udah, tapi Anda lebih baik dari saya ya. Ya, oke. Bukan. Baik bagus. Jangankan kita. Enggak, sedikit. Taruh dulu terakhir. Jangankan kita sebagai Muslim. Kang Edi aja ini kalau menjelaskan itu banyak Kristen yang buyang. Apalagi kita gitu loh. Oh. Bukan kan lawan bicaranya Bang Edi. Bang Edi sendiri puyeng. Tanyalah Bang Edi. Oh, saya nggak Benar pernah nggak, Bang punya. Saya nggak pernah punya. Rajanya tahu. Semua pendeta suruh ke saya. Semua debater muslim suruh ke saya. Saya nggak punya biasa. Tuh, bayangin tuh. Loh bener. Cuma kata. Bayangin. Itu benar sama saya loh. Tanya Andy. Sampai malam loh. Tanya aja. Cuma kata. Bang Edi, Berarti oke, bagusnya Bang. Bapak Gini, ini, Bang, ya. Bapak ini Apa ditanyanya begini Pak. Bentar Bu Imrus. Berarti Bapak ini bagusnya ditanya begini Pak. Kalau Bapak ulang tahun, umur Bapak bertambah apa berkurang? Nah begitu.
Coba jawab, Pak. Kalau ulang tahun itu umur bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita tidak bisa menanyakan Jadi yang benar, tanda ganda. ya yang benar yang mana, Pak? Umur bertambah berkurang? Udah gitu aja. Dari sudut mana aja? Kalau Bapak kamu konsisten sudut, dong. dipandang dari sudut lahir, dia bertambah. Kalau dipandang dari sudut dia berkurang. Aku tahu. Jadi yang gini-gini model gini aku tahu. Jadi bertambah apa berkurang? Saya kuasai semua. Makanya jujur aja. Jawabannya benar itu. Jawabannya benar. Iya. Loh, saya itu orang mau tipu-tipu. Mau tanya gimana tahu, Zuma itu sama saya udah kapok tuh. Tanya terus ketemu biasa gitu loh. Terus enggak. Ya udah, begini. Nih Bang Edi, nih saya menghindari saya menghindari Bang Edi kan selalu kalau Bang Edi bilang selalu terserah, ya udah. Saya mau tanya satu nih Bang ya. Abang tadi bersandar tentang konsep penebusan dosa, pokoknya penebusan dosa karya itu yang abang agung-agungkan. Kalau benar darahnya Yesus itu benar-benar dosa, pada saat ini putus. Jadi prosesi puncak itu Bang. Tolong diulang, putus. Oke, saya ulang Bang ya. Saya ulang. Ketika terjadi proses, kenapa Bang? Lanjut. Dengar. Abang kan dari tadi kan mengagungkan tentang karya penebusan dosa di sini. Begini. Katamu tak ralat. Ya, Abang dari tadi kan mengagungkan karya penebusan. Sebentar Bang, belum habis Bang, sebentar. Iya, sebentar dulu Bang. Saya mau bertanya, karena tadi Abang dari tadi di sini mengagungkan karya penebusan dosa ini tentang darah Yesus. Kalau benar darah Yesus itu punya nilai historis atau punya nilai lebih, kalau ada darah Yesus waktu ada di atas kayu salib, silakan. Ada. Maksudnya apa Pak? Gimana maksudnya? Gimana? Aduh putus bro. Gimana? Darah Yesus kenapa? Abang nggak bisa jawab. Gini Bang. Bisa. Darah Yesus waktu tercurah itu Bang, waktu tercurah di atas kayu salib. Oke. Darah Yesus. Darah Yesus Bang, darah Yesus waktu tercurah di atas kayu salib, ada yang nadahin nggak Bang? Oh, nggak ada. Ada nggak? Abang kan dari tadi kan mengagungkan itu apa? Nggak ada karena di sana itu nggak doyan dedek. Di sana itu orangnya sukanya kan gandum bukan saren. Saren nggak doyan, nggak ada masakan saren. Darah nggak ada yang digoreng, nggak ada. Iya berarti darahnya Yesus nggak punya nilai apa-apa kalau begitu Bang. Abang nggak bisa mengelak lagi di sini. Oke, bisa jawab ya. Boleh jawab nggak? Oke, boleh jawab nggak? Silakan. Oke. Silakan. Oke. Jadi gini bro, Alkitab itu bisa jadi kadang sama dengan Quran, bisa jadi tidak. Artinya kata-kata di situ bisa jadi ada keterangannya, ada tidak. Ada bisa jadi sama dan tidak. Nah, yang dimaksud darah Yesus itu bukan semata darahnya, enggak, tetapi karya kematian dia. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu detail ambil cuma darah Yesus, itu namanya kamu dengan cara pandang kamu menafsir begitu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak sanggah. Kamu bilang aku nggak bisa jawab, udah saya jawab. Gitu. Satu aja ya, Bang, boleh ya? Bang Edi. Boleh. Bagaimana menyanggah? Benar gini. Tadi kan Mas Edi bilang kalau Bible itu hanya tulisan. Mau dituang, mau enggak. Nah, pertanyaan saya mudah. Bang Edi tahu tentang penebusan dosa itu dari mana, Bang Edi? Dari Bible, dari sejarah, Bang. Berarti masih perlu kan Bible, Bang Edi? Gini, yang perlu orang yang belum tahu, Bang. Kalau orang baru tahu, tak bukakan. Tapi kalau saya sudah nggak perlu lagi, karena Tuhan sudah di dalam saya. Nggak perlu lagi. Itu aja sebenarnya. Jadi walaupun bagaimana, Bang Edi masih tetap dia megang Bible. Karena sudah tahu. Ini bro, begini tak saja dulu supaya nggak keliru. Sebenarnya yang sejati itu bukan ritual ke gereja ini. Saya nggak nanya ritual, gini Bang. Untuk mengetahui sesuatu itu kan, Abang pasti berarti harus membaca atau mencari tahu. Pertanyaan saya kan tadi Bible nggak perlu, karena Abang udah pintar. Jadi tapi kan awalnya dari Bible juga, kan Bang? Jadi gini, tak kasih informasi, tak kasih apa namanya supaya gampang ya. Saya punya mobil
gembes ya kan. Ketika gembes aku perlu ditambal. Nah, aku ke tukang tambal ban. Ketika ban itu sudah tambal, ketika saya jalan, saya nggak perlu lagi tukang tambal. Tapi manakala ada teman saya itu tambal ban itu mungkin buat hiasan sebagai kertas saja. Kadang Pak mikirin Pak, tambal bannya bagus apa Ya enggak? nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu kan Nggak apa-apa. masing-masing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Anda tidur. Nggak apa-apa. Loh, Anda tidur seneng sama tukang tambal ban juga itu urusanmu kok. Nah, saya enggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi sama Bang Hadi mengatakan bahwa Yesus itu manusia, betul ya? Betul. Jangan Bisa bilang tidak. Kalau makan, bisa tidur. Pertanyaan saya, bilang tidak, sama keinginan saya. Yesus, keinginan Yesus, keinginan sebagai manusia nih. Kalau sebagai manusia, keinginan nikah, bisa enggak? Terus? Bisa enggak? Dia bilang begini, kamu tanya kan? Kalau keinginan nikah seksual itu ada, tapi Yesus tahu, makanya dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dia itu utusan, Quran juga bilang dia diutus untuk melakukan suatu misi. Misinya bukan menikah. Itu jawabannya. Jadi muter bisa atau enggak? Saya nanya tadi makan bisa, oke, misi bisa nih. Nikah kenapa nggak bisa Bang? Loh bisa, tapi dia udah, itu aja udah bisa. Oke, lanjut, guys. Ngaceng juga bisa, loh. Ya. Gimana sih? Dia seperti kita, gitu loh bro. Jadi memahami Yesus itu biasa aja. Makanya karena kita sering dengar Kristen yang keliru seperti Tuhan Bapak. Oh iya, enggak, kalau kami memahami Yesus biasa aja Pak. Bapak yang nggak biasa, malah Bapak menuhanin. Loh, enggak, saya nggak nuhanin. Kamu berarti belum kenal saya. Ini sudah kenal tuh, makanya kenalan dulu. Saya nggak pernah nuhanin Yesus. Terus manusia dituhanin gimana sih? Terus itu namanya musyrik. Lam yalid walam yulat. Loh, gimana sih? Nggak boleh. Kamu fitnah ke saya kalau saya nuhani Yesus, nggak boleh fitnah dengan saya. Terus Tuhan Bapak siapa? Bapak dong. Kalau Islam disebut Allah, kalau orang Hindu disebut Sang Hyang Widi, itu dia Bapak. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan Ismail. Loh, Tuhannya saya, ya Tuhannya Yesus. Bapak itu, Bapak itu maha besar nggak Pak? Maha besar dong. Tidak ada yang lebih besar dari dirinya Pak. Duh, kalau ada Yesus, Tuhan takut dong, nggak bilang dia satu dong. Oh, aku punya saingan tuh, aku dua tuh. Bukan saingan Pak. Kira-kira apakah Bapak tidak akan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Kira-kira apakah Bapak menciptakan apa? Untuk saat ini, menciptakan batu yang untuk berat sampai dia nggak bisa mengangkatnya, bisa nggak? Itu pertanyaan saya ke kamu juga. Tuhan tuh maha besar. Tuhan menciptakan batu yang besar sampai dia nggak bisa ngangkat, bisa nggak? Aku balik tanya ke kamu. Saya jawab pertanyaan itu. Saya jawab pertanyaan itu, Pak. Jawab dulu. Enggak, jangan dijawab. Pertanyaan itu sebentar sorry. Dia nanya Tuhan dia bisa mengangkat. Abang tunjukin di mana tempatnya Tuhan mau menciptakan batu itu. Abang bisa nggak tunjukin? Saya ini manusia. Ya, perhatikan pertanyaan Abang. Sebentar saya kembalikan pertanyaan Abang. Abang bilang Tuhan bisa nggak ciptakan batu yang Tuhan sendiri tidak bisa ngangkatnya. Abang tunjukin di mana Tuhan bisa menaruh batu itu. Tunjukin dulu tempatnya di mana. Kenapa ketawa? Jangan ketawa dong. Ayo kita buktikan logika Anda. Bapak nanya kamu. Bapak ini perumpamaan, sedangkan saya bertanya sesuatu yang kenyata, Pak. Yang tertulis di Bible, Pak. Dua orang sama ya? Enggak, dua orang ini suaranya beda atau gimana? Dua orang beda, ini sama Pak. orang atau beda orang? Oh, beda. Maaf. Yang kecil itu siapa? Yang suaranya kayak Bansi itu siapa? Kecil tadi Bang siapa? Bansi. Enggak, ya itu maksudnya Bang siapa? Biar aku bisa bedain. Oh, dua orang ini mirip saya. Imrus. Saya Ibes. Imrus. Oh ya, Ibes Imrus. Ya, tadi saya tanya apakah Bapak lanjut. Apakah Bapak menciptakan sesuatu lebih besar dari dirinya? Menciptakan sesuatu lebih besar dari dirinya? Yang namanya ciptaan pasti tidak lebih besar dari dirinya. Tetapi ini saya mau bilang, ini sebentar Pak. Oke. Aku tuh kalau mau ngomong buat didengar dulu. Aku ini ini saya baik hati loh. Jadi, iya sama Pak. Oke, gini. Gini, saya itu beda dengan Anda.
Saya tuh merasa bahwa saya tidak bisa mendefinisi Tuhan dengan tepat. Makanya maafkan saya. Karena Anda bisa ya, saya hormat kepada Anda. Saya nggak bisa. Karena ada tertulis, Pak. Sebatas, oke. Allah Bapa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, Pak. Di mana? Allah Bapa di mana sekarang, Pak, posisinya? Posisinya kalau bahasa manusia dia di surga. Tapi surga apa itu detail kita nggak bisa. Verbal kita nyebut nama dia aja itu keliru kok. Di dalam kerajaan surga, Pak. Di dalam kerajaan surga. Itu pun otak manusia terbatas, Bang. Nggak bisa surga itu kayak apa, tempatnya apa. Bahkan bukan teman. Daripada Bapak. Kan Bapak ada di dalam kerajaan surga. Bukan begitu. Kalau Anda berpendapat begitu, monggo. Silakan, saya enggak. Enggak apa-apa. Anda enggak apa-apa, Anda bebas aja. Anda menafsirkan Alkitab bebas dengan saya. Bapak terima tidak kalau Yesus dianggap dikatain anak domba? Kalau Alkitab bilang begitu, ngapain saya nggak terima? Oh, sekarang bilang begitu. Gimana? Yesus itu dikatain anak domba, Bapak terima? Loh, lah Alkitab bilang begitu kan pedoman saya Alkitab, pedoman orang Kristen miliaran itu Alkitab. Bapak mendukung penghujatan dong. Ya nggak apa-apa. Penghujatan, keperengan nggak apa-apa. Waduh. Itu nggak mempengaruhi karya dia menyelamatkan kita. Kalau dengan saya itu. Jadi sekarang Mbak, bentar Imrus. Jadi sekarang Bapak beriman sama, kalau untuk hal ini Bapak beriman kepada Alkitab? Saya tidak beriman lagi, tidak beriman. Tuhan di dalam saya, ngapain beriman? Nah, tadi katanya